Tuhan? Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Oke, semangat ya adik-adik ya. Bilang jangan kamu khawatir. Bilang sama mama papa, jangan khawatir mama papa. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga pemelihara. Sekali lagi adik-adik, katakan jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Sekali lagi, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Haleluya. Amin. Tuhan, kami percaya Kau akan selalu memelihara setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ya, mari adik-adik sorakan haleluya. Haleluya. Oke, kita mau puji Tuhan sekali lagi adik-adik ya. Oke, lebih semangat lagi, lebih antusias lagi. Amin. Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Katakan, wow, oh, oh. 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 Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kita serahkan musuh kita. Musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Semua melompat buat Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari adik-adik lebih semangat lagi adik-adik, amin. Wow, oh, oh. 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 Gerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari menari buat Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Sorakan. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyi.
dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan dengan iman, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari adik-adik, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Mari adik-adik, siapkan hatimu, berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kondisimu sedang sakit, tetap mengucap syukur kata Tuhan adik-adik. Apapun kondisimu saat ini, mari bersyukur kepada Tuhan. Mari kita terus tinggikan namanya. Percaya adik-adik, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam kehidupanmu. Mungkin ada saudaramu yang sedang sakit, engkau berdoa untuk keluargamu. Mari adik-adik, ini saatnya. Dalam hadirat Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan akan mengalir. Mujizat kesembuhan akan terjadi adik-adik. Mari adik-adik, kalau engkau butuh Tuhan saat-saat ini, mari datang sama Tuhan. Kami datang Tuhan, kami mau menyembah-Mu Bapa. Kau Allah yang baik, Allah yang setia. Kami mengangkat tangan kami saat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Bapa. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan saat ini adik-adik. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Kami penuh dengan syukur, hati kami penuh dengan syukur. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kau lihat Tuhan anak-anak-Mu yang menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kau lihat hati setiap kami Bapa. Mari adik-adik kita tinggikan Tuhan. Kau Tuhan El Shaddai. Kau Tuhan El Shaddai. Kaulah Jehovah Jireh. Kaulah Jehovah Nisi. Kau Tuhan Zebaoth. Kau Tuhan Zebaoth. Kau Tuhan El Shaddai. Kaulah Jehovah Jireh. Kaulah Jehovah Nisi. Kau Tuhan Zebaoth. Kau Tuhan Zebaoth. Kau Tuhan El Shaddai. Kaulah Jehovah Jireh. Kaulah Jehovah Nisi. Katakan haleluya. 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 Ku puji. Haleluya. 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 Ku puji. Haleluya. Ku puji. Haleluya. Ku puji. Haleluya. 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 Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan dengan iman kami Tuhan. Yang sakit saat ini disembuhkan Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami lepaskan berkat untuk bangsa kami. Roh Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa iblis. Kami berdoa Tuhan, Kau yang akan pulihkan bangsa kami. Kau akan berkati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami keluar Tuhan dari krisis, dari virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa dengan iman kami. Mari adik-adik kita berdoa. Kita angkat tangan kita untuk bangsa kita adik-adik. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Saat ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kau pulihkan bangsa kami Tuhan. Kau sembuhkan yang sakit Tuhan. Kami hancurkan segala kuasa iblis Tuhan lewat virus COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan, mengalami sakit penyakit apapun disembuhkan saat ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan. Kuasa mujizat-Mu mengalir saat ini Bapa. Dalam
nama Tuhan Yesus kami sungguh percaya dengan iman kami Tuhan. Roh-Mu akan menjamah setiap yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami declare Tuhan kesembuhan terjadi saat ini. Yang sedang mengalami masalah Tuhan, Engkau juga tolong Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami akan lebih diberkati lagi Tuhan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberikan judul Kawan Sekerja Allah. Nah sebelumnya mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami mengikuti ibadah gereja anak saat ini Tuhan lewat YouTube. Tuhan kami berdoa, kami percaya lewat kami bersatu Tuhan walaupun secara online kami ada di sini, Engkau ada di sini Tuhan lewat kesatuan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, ajar kami agar kami mengerti kebenaran-Mu sehingga kebenaran-Mu itu dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah baik adik-adik, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai dengan 43. Nah, firman Tuhan berkata, pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope. Di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan kisah ceritanya. Mari kita nonton sama-sama video berikut ini.
Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Lida dekat dengan Yope. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan. Segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Adik-adik, tadi kita sudah nonton videonya ya. Nah, siapa yang mau jadi kawan sekerja Allah? Kita bisa pelajari dari kehidupan Petrus. Mengapa Petrus disebut sebagai kawan sekerja Allah? Bagaimana kehidupan Petrus sebenarnya? Nah, adik-adik, benar. Petrus hidupnya berbuah penuh. Dia menjalani kehidupan yang berbeda dengan orang sekitarnya. Dia tidak hidup biasa-biasa saja. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Hidup Petrus menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, adik-adik, seperti apa sih kehidupan yang dapat kita pelajari dari firman tadi? Yang pertama, Petrus mempedulikan dan memperhatikan orang lain. Kita bisa lihat di ayat 32 dikatakan, pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Nah, adik-adik, Kak Tio mau nanya, siapa di sini yang suka mempedulikan orang lain? Walaupun sekarang kita nggak bisa kemana-mana ya adik-adik, karena sedang ada corona, tapi adik-adik bisa tetap menunjukkan perhatian adik-adik kepada orang lain. Dengan menelpon teman-teman misalnya, video call dengan teman-teman yang sakit,
orang-orang yang adik-adik ketahui sedang sakit, juga menghubungi saudara-saudara yang mungkin sudah lama tidak ketemu. Nah, berikutnya apa sih yang dapat kita pelajari dari kehidupan Petrus lewat firman Tuhan tadi? Yang kedua adalah Petrus dipenuhi dengan kuasa Allah. Kita bisa lihat di ayat 34 dan ayat 40. Kita baca ya ayat 34. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Nah, ayat di 40, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Nah, apa yang Petrus lakukan? Di sini, di poin ini dikatakan Yesus menyembuhkan orang sakit. Dia juga membangkitkan orang mati, adik-adik. Siapa di sini yang mau membangkitkan orang mati? Angkat tangannya. Kak Tio juga mau ya. Nah, Petrus itu dipenuhi oleh kuasa Allah, adik-adik. Kok bisa, Kak Tio? Ya bisa. Karena waktu Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Kristus, tidak ada hal yang mustahil, adik-adik. Tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Asalkan itu berkenan kepada Allah. Nah, jadi saat ini Kak Tio ingin memotivasi adik-adik. Ayo mulai berdoa untuk orang-orang sakit. Kalau ada teman-teman adik-adik yang sedang sakit, atau mungkin keluarganya, atau mungkin saudara, atau anggota keluarga adik-adik sendiri yang sakit, ayo mulai berani untuk mendoakan mereka. Ya, nah adik-adik caranya bagaimana Kak Tio? Ya pertama-tama adik-adik bisa menghubungi dahulu. Kalau ada teman-teman yang adik-adik kenal ya, nah terus adik-adik beritahu mereka, tanyakan, hubungi mereka, tanyakan keadaannya, terus adik-adik ajak mereka berdoa bersama. Ya adik-adik ya, karena dengan kita mengajak mereka berdoa bersama, kita katakan kalau kita rindu untuk berdoa buat mereka, pasti mereka mau. Ya adik-adik, kita bisa lakukan dalam kondisi seperti ini secara online lewat voice call atau video call. Nah percayalah adik-adik, kalau kuasa Kristus itu ada di dalam diri adik-adik dan itu bekerja di dalam diri kita saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, adik-adik. Nah yang ketiga apa sih Kak Tio yang bisa kita pelajari dari kehidupan Petrus lewat firman Tuhan tadi? Nah yang ketiga adik-adik, Petrus itu membawa orang-orang kepada Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 35 dan ayat 42. Nah di ayat 35 dikatakan, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah di ayat 42 bagaimana? Di ayat 42 dikatakan, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Nah adik-adik, itu adalah hal yang paling penting. Semua yang kita lakukan pada akhirnya tujuannya adalah membawa semua orang kepada Yesus. Maka itu kita disebut kawan sekerja Allah, ya. Karena Yesus rindu banyak orang datang kepadanya. Karena Yesus rindu membawa keselamatan bagi mereka semua. Makanya Yesus mau kita untuk dipakai jadi kawan sekerjanya, ya adik-adik ya. Nah, berikutnya bagaimana? Kenapa kita mau itu terjadi buat hidup mereka? Ya supaya mereka juga boleh merasakan hidup yang berbuah, hidup yang penuh, seperti yang kita sudah rasakan waktu kita menerima Tuhan Yesus, seperti yang di firman tadi,
yang dialami oleh Petrus. Nah, bagaimana sih caranya Kak Tio supaya kita bisa bawa orang-orang kepada Tuhan? Ya, adik-adik bisa ajak teman-teman dari adik-adik ikut gereja anak, ikut komsel anak, ya. Terus apalagi sekarang kan semuanya kan diadakan secara online ya. Jadi kesempatan adik-adik lebih luas, lebih besar untuk mengajak teman-teman atau saudara-saudara atau sepupu adik-adik yang tinggalnya jauh, yang rumahnya jauh-jauh. Mungkin ada sepupu yang tinggal di daerah, di luar kota, ya. Itu adik-adik bisa ajak mereka, tinggal WA, video call, atau juga pakai media sosial yang adik-adik punya. Kak Tio yakin nih pasti di sini banyak yang punya media sosial ya. Nah, bisa mungkin lewat FB atau Instagram, Line, atau media sosial lainnya. Nah, adik-adik caranya bagaimana Kak Tio? Ya mungkin kita dengan hubungi mereka terlebih dahulu, ajak mereka, lalu kita kirim link dari Zoom atau YouTube dari acara ibadah gereja anak dan komsel anak, ya. Nah, adik-adik ingatkan mereka. Kemudian lalu kirim renungan anak ke mereka setiap hari yang adik-adik terima dari kakak-kakak pembina gereja anak, ya. Nah, terus dengan cara seperti itu adik-adik sudah jadi berkat, sudah jadi kawan sekerja Allah, ya. Nah, dan adik-adik secara tidak langsung membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Dan satu lagi adik-adik, ya Kak Tio mau jelaskan ya, satu lagi, orang yang hidupnya di dalam Kristus pastilah murah hati, senang untuk memberi. Nah, siapa di sini yang senang untuk memberi? Angkat tangannya. Oke, karena dengan memberi kita sedang memuliakan nama Tuhan. Kita lakukan yang pertama-tama untuk Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, lalu berikutnya untuk sesama juga, ya adik-adik ya. Terus dengan cara itu kita jadi kawan sekerja Allah, kita jadi sahabat Allah ya, jadi alat yang Allah pakai untuk memberkati orang lain lewat pemberian kita, memberkati gereja, memberkati sesama, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, mengapa hidup Petrus jadi berbeda ya dengan hidup orang-orang pada umumnya? Mengapa ia bisa jadi kawan sekerja Allah? Ya karena Petrus telah mengalami kehidupan yang diubahkan di dalam Kristus. Siapa di sini yang ingin mengalami hidup yang diubahkan di dalam Kristus? Ayo angkat tangannya, coba angkat tangannya. Ya, Kak Tio percaya kalian semua, adik-adik semua di sini pasti rindu ya untuk jadi kawan sekerja Allah, untuk mengalami hidup yang diubahkan di dalam Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingin mengalami hidup yang diubahkan, menjadi kawan sekerja Allah, menjadi berkat bagi sesama, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, maka adik-adik harus mengalami lahir baru, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu mengubahkan hidup adik-adik, mengubahkan hati adik-adik, memberikan adik-adik hati yang baru, hati yang penuh kasih, ya seperti hati Kristus, penuh kasih bagi sesama, mau memaafkan, mengampuni orang lain, sabar, murah hati, ya semuanya itu kasih yang berasal dari hatinya Kristus ya, kasih Kristus. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang rindu untuk menerima kasih Kristus, menerima Kristus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik boleh mengangkat tangannya. Atau mungkin ada yang sudah menerima Tuhan Yesus tapi rindu untuk mengenal dan mengalami Tuhan Yesus lebih lagi, sehingga adik-adik bisa mengalami kehidupan yang diubahkan dari hari ke hari.
Adik-adik juga boleh angkat tangannya ya. Kakak Katio sekarang mau berdoa buat adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau mati di kayu salib untuk hidup kami, Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami. Sekarang adik-adik berdoa untuk adik-adik masing-masing ya. Ikuti doa Katio. Tuhan, terima kasih Engkau mau mati di kayu salib untuk hidupku. Ampunilah aku untuk setiap dosa dan pelanggaranku. Aku percaya Tuhan, lewat kematian-Mu di kayu salib, semua dosa dan pelanggaranku sudah dihapuskan. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Berkuasalah atas hidupku. Aku percaya Tuhan, saat ini aku diubahkan menjadi pribadi yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar aku mengenal-Mu dan diubahkan dari hari ke hari. Aku rindu menjadi kawan sekerja Allah, memiliki hidup yang berbuah, menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, aku mau jadi anak yang peduli terhadap orang lain. Hidup dalam kuasa-Mu, membawa banyak orang untuk mengenal-Mu dan jadi anak yang murah hati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baik adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa kirim persembahan lewat bantuan Papa Mama mungkin ya untuk transfer ke nomor rekening BCA ataupun Mandiri yang ada di layar ya. Ataupun bisa lewat nomor akun GoPay ataupun Dana yang tertera di layar juga. Ya adik-adik ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.